Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 PS1. Saya Falah Fitri Syahrani. Saya Yamida. Dalam podcast ini kami akan membahas seputar sekolah daring dan tips-tips belajar selama sekolah daring. Seperti yang kita ketahui dan kita alami sendiri, pembelajaran di sekolah itu normalnya ya dilakukan secara langsung. Kita datang ke sekolah, bertemu teman-teman, bertemu guru, dan pembelajaran itu dilakukan dengan cara guru menerangkan secara langsung di depan kelas. Tetapi pada akhir tahun 2019 ditemukan adanya suatu virus bernama SARS-CoV-2 atau yang singkatnya biasa kita sebut virus corona, yang itu menyebabkan penyakit COVID-19 dan belum ditemukan obatnya. Kemudian virus ini menyebar secara cepat ke hampir seluruh bagian dunia, salah satunya yaitu Indonesia. Untuk itu, pada tahun 2020, tepatnya di bulan Maret, diberlakukan adanya sekolah daring untuk sebagai salah satu upaya dalam mengurangi atau mencegah penyebaran virus corona ini. Sekolah daring ini dilakukan melalui video conference menggunakan platform-platform yang bisa diakses melalui gadget seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams, dan platform-platform meeting yang lain. Sekolah daring ini bisa dibilang suatu perubahan yang sangat besar bagi kita para pelajar, karena dalam praktiknya kita seringkali mengalami berbagai kendala atau masalah, seperti contohnya ketidakstabilan koneksi internet, kemudian ketidakmampuan atau kurangnya kemampuan kita para siswa untuk menangkap, memahami materi yang dijelaskan oleh para guru secara online, karena istilahnya kita tidak bertemu secara langsung, sehingga kita mengalami kesulitan dalam menangkap materi tersebut. Nah, kalau menurut kamu nih Al, gimana sih tips-tips belajar atau cara-cara belajar yang baik selama daring ini? Jadi sebenarnya cara belajar atau biasanya metode belajar anak itu beda-beda kan tiap anak. Nah, secara umum biasanya itu metode belajar itu ada 3, yaitu visual, auditory, sama yang terakhir itu kinestetik. Nah, yang pertama tuh visual. Visual, seperti namanya, visual itu berarti lihat kan. Dia mengandalkan indera penglihatan. Nah, visual ini, dia tuh karakternya itu biasanya peka sama warna, terus gambar, keindahan, penampilan, keteraturan, dan juga biasanya tuh orangnya tuh sangat amat rapi banget. Jadi kalau nyatet gitu, biasanya orang yang tipe visual ini biasanya rapi banget kalau nyatet. Terus yang kedua, karakternya tuh dia tuh lebih sulit berkomunikasi secara lisan atau tidak suka berdialog. Orang yang punya karakter visual ini biasanya mereka itu akan susah berkomunikasi secara lisan atau nggak suka berdialog. Terus karakter yang ketiga biasanya itu bukan pendengar yang baik. Nah, biasanya kalau kalian punya teman dan bukan pendengar yang baik, berarti dia itu termasuk bisa aja dia punya gaya belajar visual. Terus yang keempat, biasanya tuh lebih mudah mengingat informasi yang tertulis gitu. Terus yang auditory, namanya auditory, berarti dia mengandalkan indera pendengaran mereka. Jadi mereka itu karakternya mudah memahami dialog, mengingat irama atau musik, dan mengulang nada kayak gitu. Terus yang karakter kedua, dia itu mudah memahami dan mengingat penjelasan guru. Biasanya kan guru kalau di kelas itu jelasin kan. Nah, orang yang pakai metode auditory ini biasanya mereka tuh gampang nerima materi yang dijelasin sama guru, even though mereka kayak tiduran atau apa, tapi mereka tetap bisa nangkap materi dari guru ini kayak gitu. Terus selanjutnya karakternya itu biasanya suka berbicara sendiri atau suka nyanyi saat melakukan sesuatu. Iya kan, biasanya suka nyanyi sendiri. Nah, itu aku juga suka sih kayak nyanyi sendiri kayak gitu. Terus karakter yang selanjutnya itu adalah fokusnya tuh mudah terpecah kalau misalnya ada keributan. Nah, kamu nih biasanya suka terpecah gak kalau misalnya Iya banget. Iya banget kan. Nah, berarti kita juga ada punya ciri-ciri auditory ini, karena kita emang susah kalau belajar terus gak kondusif, biasanya Harus fokus. harus bener-bener fokus dan bener-bener tenang gitu ya. Terus yang ketiga itu ada yang kinestetik. Nah, kinestetik ini gerak. Kinestetik itu cenderung menyentuh atau memegang dalam semua situasi. Jadi misal kayak ada benda gitu, terus dia sebelumnya tuh belum tahu benda apa ini, terus dia tuh harus benar-benar pegang benda itu dulu baru dia
itu bisa tahu benda ini tuh untuk apa kayak gitu. Terus yang kedua itu tidak bisa diam dalam waktu lama, kayak kalau duduk gini-gini gitu. Gitu nggak? Kadang ya aku juga suka kayak gitu sih. Terus yang selanjutnya itu tempo bicaranya itu cenderung pelan dan banyak isyarat tangan atau anggota badan lain. Jadi kalau ngomong biasanya suka gerak-gerak kayak gini. Aku juga gerak-gerak nggak sih dari tadi kita juga ya nggak sih? Terus yang terakhir itu menyukai jarak yang berdekatan saat berkomunikasi. Jadi kalau misalnya komunikasi mereka nggak suka jaraknya jauhan, suka yang deketan gitu. Nah, dari ketiga karakter ini sebenarnya ada kayak campuran gitu. Dari ketiga karakter ini biasanya tuh ada audiovisual. Jadi audiovisual itu kayak gabungin antara ngomong sama kayak dengerin gitu, sama visual sama lihat. Jadi mereka gampang nyerap informasi dari mendengarkan sesuatu dan juga melihat sesuatu kayak gitu. Juga biasanya ada visual kinestetik. Kalau visual kinestetik ini mereka harus nyentuh sendiri barang yang mereka pelajari dan juga harus kayak lihat gitu. Misal ada praktek, mereka harus bener-bener kayak lihat gimana sih cara praktekannya dan juga pegang barang yang dijelasin itu kayak gitu. Nah, ada juga tips menurut gaya belajar yang tadi. Kalau yang visual itu usahakan mencatat penjelasan guru. Jadi kalau bisa kalian itu harus catat apa aja yang dijelasin sama guru kalian, karena kalian suka ini kan kerapihan, kalian suka kerapihan, jadi kalian harus benar-benar catat itu semua yang dijelasin sama guru kalian. Terus yang kedua itu ciptakan asosiasi visual atau gambar dalam benak untuk mengingat informasi atau materi pelajaran. Jadi kalau misalnya dijelasin sesuatu, kalian harus catat di dalam otak kalian, kayak bayangin gimana sih bentuk dari, misalnya dijelasin sesuatu barang, kalian harus kayak mikirin barang itu bentuknya kayak gimana gitu. Terus buat yang auditory, pesan dari aku itu kalian harus berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas tentang materi pelajaran. Jadi kalau misalnya ada kayak kelompok belajar gitu, kalian ikut aja karena kalian akan cepat belajar dari situ. Terus yang kedua adalah jangan membaca diam, ucapkan bacaan itu dengan keras, karena dengan ucapan kalian keras itu bakalan lebih cepat nyerapnya kayak gitu. Dan untuk yang kinestetik, tips dari aku buat gambaran dalam cat materi. Ini mirip-mirip juga kayak visual, tapi intinya kalian juga harus catat saat buat gambaran gitu, supaya ada yang bisa dibayangkan gitu. Benar. Terus kan juga dia kan kinestetik, jadi kan harus ada gerakan gitu kan, kayak gambar biar lebih masuk aja biar gitu, bisa teringat-ingat. Terus yang kedua, ketuk-ketukan aja itu alat tulis. Kalau emang teman kalian kayak keganggu, ya udah nggak apa-apa, karena kan kalian suka gerakan gitu kan, gitu. Nah, kalau kamu sendiri termasuk yang mana? Kalau aku sendiri tuh kayak aku nggak bisa ituin sih, nggak bisa pastiin aku masuk ke yang mana. Soalnya aku juga bisa belajar lewat suara dan juga visual gitu ya. Kalau ada guru jelasin aku juga bisa nyantol. Terus juga kalau ada gerak-gerak gitu aku tuh nggak bisa, orangnya diem di waktu yang lama, suka tuh. Dan aku kayaknya tapi lebih ke audio sih kayaknya, tapi bisa semuanya juga. Kalau kamu nih, kenapa? Kalau aku dari penjelasan kamu itu kayaknya aku audiovisual deh. Audiovisual. Jadi kayak gampang denger sesuatu sama lihat guru jelasin gitu ya. Nah, karena kan tadi sudah dijelaskan sama Alia tentang tipe-tipe belajar. Terus kalau sekarang nih, Al, kalau kamu sendiri, kamu pribadi, tips atau cara belajarmu selama daring tuh kayak gimana sih? Kalau aku itu tips belajar di daring, sebenarnya aku kalau misalnya ada guru nih ya, kalau misalnya ada pelajaran, terus habis itu ada guru yang jelasin di video conference gitu, aku benar-benar perhatiin guru itu. Jadi aku nggak akan pernah miss penjelasan dari guru itu, karena benar-benar berharga ya kan. Soalnya kan jamnya kan disusutin kan, awalnya kayak berapa jam, 5 jam sekolah itu jadi cuma 3 jam, jadi benar-benar berharga banget yang dijelasin sama guru. Jadi aku benar-benar harus dengerin itu. Terus tips aku juga kalau ada tugas itu usahain banget kalau kalian itu kerjain tugasnya sendiri, karena dengan kalian tuh kerjain tugas itu bakalan kayak belajar gitu dari situ. Kalian akan kayak cari-cari materi itu kayak gitu. Terus habis itu ya itu sih, kalian cari cara belajar kalian sendiri. Dan biasanya aku tuh suka kayak nonton film, terus habis itu baca-baca buku. Dan ilmu itu gak cuma terbatas di materi pelajaran aja, jadi kita bisa kayak belajar di materi-materi lain yang
di kehidupan ini yang nggak ada di pelajaran itu loh, yang butuh kita pelajari, kayak misalnya apa ya, sejarah negara-negara luar negeri yang nggak ada di dalam pelajaran itu. Nah itu juga perlu banget kita itu pelajari materi itu kayak gitu. Biasanya di film-film sih banyak kayak gitu. Terus itu kalau kamu sendiri nih, Kalau gimana tipsnya? aku setuju banget sama yang kata kamu tadi, ngerjain tugas itu sendiri, harus sendiri, jangan nyontek. Karena aku kalau belajar juga kayak gitu. Aku ngerjakan tugas sekaligus aku baca-baca materi, sekaligus aku belajar. Jadi merangkap gitu tugas sekaligus belajar gitu. Jadi kesimpulan dari semua pembicaraan kita tadi itu adalah kita semua harus mencari atau menemukan tipe-tipe belajar senyaman kalian sendiri, karena ya yang kalian rasakan itu yang harus kalian terapkan. Jadi kalian harus mencari kenyamanan dalam belajar itu sendiri. Semoga apa yang disampaikan oleh aku dan oleh Alia ini tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kami cukupkan podcastnya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.